Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Perpol nomor 4 tahun 2020, tentunya bukan hanya sekedar pergantian seragam yang pada sebelumnya berwarna biru ke berwarna coklat. Perpol ini juga dibentuk dengan tujuan pemuliaan profesi Satpam. Kemudian disebutkan juga tentang pangkat, artinya untuk kedepannya Satpam mendapat kepangkatan dan jenjang karir. Untuk pemuliaan profesi ini, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia telah mengambil langkah-langkah. Salah satunya adalah membuat struktur skala upah Satpam untuk tingkat pelaksana 30-40% di atas UMP. Nah, ini merupakan kabar baik untuk kita semua dan mudah-mudahan semua ini bisa terwujud. Seperti apa beritanya? Mari sama-sama kita simak. Berita ini dirilis oleh Jurnal Security pada tanggal 12 November 2020. Judulnya Sinergi Abu Japi dan APSI Rumuskan Skala Upah Satpam. Jurnal Security, Jakarta. Ketua Umum BPP Abu Japi Agus Darmawan mengatakan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini merupakan kado terindah bagi Satpam di Indonesia yang usianya ke-40 tahun. Pemuliaan profesi Satpam sudah mendekati langkah konkret. Jelasnya saat jumpa pers di acara sosialisasi Perpol PAM Swakarsa di Gedung Tribata Jakarta Rabu 11 November 2020. Menurut Agus, Satpam sebagai sebuah profesi ini ada konsekuensi, ada tuntutan dan harapan dari pengguna Satpam. Setidaknya ada 3 undang-undang yang mendukung profesi ini, yaitu Perpol PAM Swakarsa, Status Ketenagakerjaan Kita Inline dengan Undang-Undang Nomor 13, begitu juga Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Sebagai profesi, tambah Agus, dia punya kompeten dan sudah diuji. Satpam pendidikannya sudah ada yang mengatur tentang profesi Satpam. Jika awal-awal kita melihat tukang parkir sampai penjaga pintu itu Satpam yang berpakaian biru putih, nanti yang dikatakan Satpam itu memakai seragam coklat dengan gradasi 20% mirip Polri. Di situ masyarakat sudah bisa membedakan Satpam dan bukan, ungkapnya. Kemudian Abu Japi berharap agar Polri untuk lebih selektif terhadap perizinan BUJP. Nah, ini bagus. Ini saya setuju, rekan-rekan. Karena wadah ini harus bagus, bukan semata mencari uang, tapi harus punya ruh dan marwah kemuliaan Satpam. Dengan wadahnya yang bagus, maka produk Satpamnya akan bagus, jelasnya. Untuk pemuliaan, di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Satpam belum memiliki standar upah padahal usia sudah 40 tahun. Kami di asosiasi berjuang untuk adanya struktur upah skala Satpam. Ini bukan ranah Polri lagi, ranah ketenagakerjaan yang nantinya duduk bersama merumuskannya. Nah, memang kita lihat belakangan ini banyak sekali Satpam-Satpam di Indonesia, di seluruh Indonesia itu gajinya di bawah UMP. Kita nggak tahu ini masalah di BUJP-nya atau di perusahaan tempat dia bekerja. Jadi harapan kita ke depannya BUJP yang semacam ini harus lebih diawasi lagi agar tidak semena-mena memberikan upah kepada Satpam.
Kita lanjut. Kami akan membuat pokja dan menghitung dari mulai kepangkatan pengalaman kerja. Tingkat pelaksana saja dari UMP bisa meningkat 30-40%. Dibilang mulia kalau ada kompetensi dan remunerasi. Jika kompetensi bagus tapi remunerasi tidak, maka orang akan mencari profesi lain. Tuturnya. Betul. Ya memang betul rekan-rekan. Kalau kita dituntut perfect, dituntut kinerja bagus, tetapi gajinya tidak bagus, ya mau tak mau cari kerja lain. Bukan begitu kan? Peran Polri sangat terbatas, makanya peran Satpam agar membantu peran kepolisian. Kami punya komitmen bersama asosiasi lain untuk mengantarkan, memperjuangkan struktur skala upah Satpam, tegasnya. Mudah-mudahan ini tidak hanya berita dan bisa terwujud. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Kemudian kita lanjut beritanya. Sementara itu, Perpol nomor 4 tahun 2020 bagi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI merupakan bentuk reformasi di bidang Satpam. Karena dari definisi juga berubah, Satpam sudah memiliki baju baru, pemisahan Satpam dan Satkamling dan kepangkatan. Nah, ini maksudnya pemisahan Satpam dengan Satkamling. Jika memang Satpam tidak mempunyai kartu keanggotaan ataupun belum mengikuti pendidikan dasar garda pertama, dia tidak berhak memakai baju coklat ini. Kemudian ini memang harapan kami. Saat itu saya menyarankan ke Polri agar Satpam dipisahkan antara Satpam sekedar memakai baju dengan Satpam yang dikelola BUJP. Ini betul-betul merupakan reformasi, tegas Ketua DPP APSI Aziz Said. Perpol ini merupakan kemajuan yang luar biasa, karena sekarang sudah dipisahkan antara Satpam dan Satkamling. Dulu kami meminta agar Satpam dibedakan antara Satpam tradisional dan Satpam modern. Sekarang sudah dibedakan jelasnya. Di antara usulan APSI yang juga ditampung dalam Perpol ini adalah tentang seseorang disebut sebagai Satpam harus memenuhi 3 kriteria, yaitu direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA Satpam, dan memiliki status ketenagakerjaan baik itu PKWT ataupun karyawan tetap. PKWT ini bisa dibilang kontrak ya rekan-rekan, perjanjian kerja waktu tertentu begitu. Jadi disingkat jadi PKWT. Kita lanjut. Ini perjuangan kami saat membuat Perpol agar hak-hak Satpam dipenuhi. Karena dengan adanya Perpol ini nantinya Satpam akan dipenuhi hak-haknya, tuturnya. Kita sebagai Satpam tentunya harus mendukung Perpol ini. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa kita yang mengatakan untuk apa seragam baru, untuk apa kepangkatan. Tiada lain tiada bukan, ini adalah untuk kesejahteraan kita ke depannya. Di sini bukan berbicara tentang pangkat, juga sudah dirumuskan dan akan dibicarakan dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengatur skala upah Satpam ini. Baiklah rekan-rekan, saya rasa cukup di sini saja yang saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan info terbaru yang mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Terima kasih, salam hormat saya. Semoga Satpam lebih sejahtera untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.